Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Di tengah pandemi COVID-19, DPR menyetujui pembahasan rancangan Undang-Undang Omnibus Law dalam rapat paripurna hari Kamis sore. Majelis Pekerja Buruh Indonesia mengaku kecewa atas tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Buruh menganggap DPR memanfaatkan pandemi virus corona untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang kontroversial tersebut. Rapat paripurna yang digelar Kamis sore membahas nasib beberapa undang-undang yang sempat ditunda periode lalu. Di antaranya membahas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang tetap akan dilanjutkan ke tingkat badan legislasi dalam waktu dekat. Surpres itu tetap disetujui meski ada dua perwakilan fraksi yang menolak, yaitu dari fraksi Partai Demokrat dan PKS. Silakan fraksi Partai Golkar. Sementara Majelis Pekerja Buruh Indonesia mengaku kecewa atas tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang masih melanjutkan pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja saat berlakunya pembatasan sosial berskala besar. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berharap DPR bisa bersimpati terhadap situasi negara. Buruh juga telah menunda aksi besar terkait penolakan terhadap Omnibus Law demi membantu pemerintah menghadapi COVID-19. Secara tegas kembali meminta pada pemerintah dan DPR menunda pembahasan Omnibus Law atau bahkan membatalkan karena masih banyak pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan pemerintah dan DPR untuk menghadapi penyebaran virus corona yang hampir seluruh Indonesia sekarang sudah mengalami wabah corona tersebut. Kami dari MPBI juga sudah menunda rencana-rencana. Di tengah penderitaan rakyat melawan wabah COVID-19, DPR mengambil kesempatan membahas sejumlah rancangan undang-undang kontroversial yang memicu penolakan publik. Desakan agar DPR menunda pembahasan rancangan undang-undang menguat. Para politisi Senayan diminta mengedepankan keberpihakan pada rakyat yang tengah kesulitan berjuang melawan virus corona. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Melalui sambungan Skype ada Supratman Andi Aktas, Ketua Badan Legislasi DPR RI, dan melalui sambungan telepon ada Ferry Absari, Direktur Pusako Universitas Andalas, dan nanti juga akan bergabung Asfi Nawati, Ketua Umum YLBHI. Namun kita akan menyapa terlebih dahulu ke Bang Ferry Absari. Selamat malam Bang Ferry. Malam Mbak Rifana. Oke Bang Ferry, sambil menunggu nanti kita bergabung dengan Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas. Saya ingin bertanya dulu kepada Anda sebagai salah satu elemen dari masyarakat sipil. Ini DPR membuat kejutan di tengah masyarakat dan juga negara sedang berkonsentrasi menangani wabah COVID-19. Ternyata mereka melanjutkan pembahasan dua rancangan undang-undang kontroversial, yakni RKUHP dan juga rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bagaimana Anda melihat ini Bang Ferry? Saya pikir ada beberapa hal yang tidak sinkron antara apa yang diputuskan oleh pemerintah dan apa yang dilakukan oleh DPR. Pemerintah melalui Perpu nomor 1 2020, lalu melalui PP 21 2020 dan Kepres 11 2020 kan pada intinya mengatakan bahwa negara dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat sehingga perlu pembatasan sosial berskala besar dan segala macamnya. Nah, kalau pemerintah sudah menghimbau seluruh pihak-pihak untuk membatasi diri dari pertemuan-pertemuan, sebaliknya DPR malah melakukan hal yang berbeda. DPR kemudian pada intinya melakukan tindakan yang jauh dari apa yang diinginkan dari PP dan Kepres yang berkaitan dengan pembatasan sosial itu. Apakah ini juga menunjukkan bahwa DPR itu imun terhadap virus tetapi tidak imun terhadap kepentingan-kepentingan politik dan bisnis yang terkait dengan Omnibus Law yang sedang dibahas itu? Kita tidak tahu persis ya, tetapi ini kan tentu saja akan memancing rasa kesal publik bahwa kenapa di tengah bencana yang menimpa kita semua, kita disuruh di rumah untuk bertahan di rumah, lalu DPR malah bekerja, tiba-tiba rajin begitu. Ketika publik meminta DPR untuk bekerja, malah DPR tidak bekerja. Itu sebabnya kita menduga mereka sedang menari di atas penderitaan warga yang menghadapi bencana COVID-19 ini. Oke, Bang Ferry, Anda melihatnya DPR tidak peka dengan kondisi negara dan juga masyarakat yang tengah menangani ataupun berjuang melawan wabah COVID-19 ini?
pemerintah agar kita bisa betul-betul semua menanggulangi bencana ini dengan berbagai cara. Sebaliknya DPR menggunakan kesempatan ini untuk membahas Omnibus Law, bahkan bersepakat dengan pemerintah untuk membebaskan koruptor. Ini kan dua hal yang jauh sekali dari harapan publik. Kalaupun memang terpaksa mereka rapat hari ini, tentu rapatnya harus sekitar dengan upaya bagaimana mengantisipasi penyebaran virus ini. Kebijakan apa atau undang-undang apa yang harus dikeluarkan agar bisa membantu pemerintah dan masyarakat seluruhnya, agar kemudian kita bisa sukses melawan dampak dari bencana besar ini. Oke, Anda melihat ada urgensinya tidak sih sebetulnya mereka membahas dua rancangan undang-undang kontroversial ini di tengah pandemi? Tentu tidak ada urgensinya. Coba bayangkan pilkada yang jauh lebih penting daripada omnibus law dan segala macamnya itu akan segera ditunda. Ini apa pentingnya kemudian buru-buru dikerjakan? Harus diingat pilkada itu akan ada jabatan yang kosong, tentu ada pemerintahan daerah yang akan kosong. Begitu pentingnya itu pun ditunda demi menghadapi wabah COVID ini. Tapi sebaliknya DPR mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Kita akan bertanya langsung kepada Ketua Badan Legislasi Pak Supratman Andi Aktas yang sudah bergabung dari luar studio bersama dengan kami. Selamat malam Pak Supratman. Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam kepada narsum semua dan seluruh pemirsa CNN Indonesia. Selamat malam Pak Supratman. Saya langsung saja, tadi kita sudah berbincang dengan Direktur Pusako Universitas Andalas yakni Pak Ferry Amsari, di mana tadi ada beberapa poin yang menarik. Tidak ada urgensinya sebetulnya DPR membahas dua rancangan undang-undang kontroversial yakni RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan juga RKUHP di tengah konsentrasi masyarakat dan juga negara tengah berjuang untuk melawan wabah COVID-19. Alasan utamanya apa sebetulnya DPR kemudian menggunakan kesempatan ini membahas dua rancangan undang-undang tersebut, Pak Supratman? Ya, terima kasih Mbak Nana dan kepada semuanya. Saya ingin menjelaskan begini, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ansari tadi menurut saya juga ada kelirunya ya. Karena rancangan undang-undang ini kan usulan pemerintah. Dan DPR itu sudah dalam posisi untuk membahasnya. Dan yang kedua, oleh karena itu menjadi kewajiban DPR untuk bisa menyelesaikan sebuah rancangan undang-undang. Namun demikian, ada dua rancangan undang-undang yang saat ini dalam posisi DPR itu harus membahasnya. Yang pertama adalah kemarin peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu akan diselesaikan dalam masa persidangan yang akan datang. Yang kedua, menyangkut soal Omnibus Law, ini tetap harus kita lanjutkan pembahasannya, tetapi kapan penyelesaiannya itu tentu akan dimulai lebih awal dengan penyusunan jadwal-jadwal ataupun agenda-agenda persidangan. Jadi saya minta kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terutama kepada para pengamat untuk lebih awal jangan dulu a priori. Karena saat ini kita tidak dalam posisi untuk menentukan kita setuju atau tidak setuju soal Omnibus Law. Tetapi menyangkut soal mekanisme penyusunan jadwal, kemudian yang kedua uji publiknya, itu pasti akan dilakukan lebih awal kepada seluruh stakeholders, pada seluruh pemangku kepentingan di Republik ini yang akan terkena dampak terhadap undang-undang omnibus. Nah, oleh karena itu di tahap awal Badan Legislasi yang ditugaskan oleh Paripurna dan Badan Musyawarah dalam posisi dalam waktu yang dekat ini kami akan menyusun jadwalnya dulu. Setelah jadwalnya selesai, baru kemudian kami akan lakukan uji publik. Uji publik itu saat ini permintaan untuk melakukan audiensi kepada Badan Legislasi terkait dengan Omnibus Law itu sudah sangat banyak. Hampir semua serikat pekerja buruh yang paling terutama, ya termasuk dari pemerintah daerah, itu sudah mengirimkan surat kepada Badan Legislasi untuk mereka diberi kesempatan beraudiensi dan memberikan masukan. Nah, kalau itu yang terjadi, saya berharap sekali lagi kepada seluruh teman-teman pengamat, kami mengerti sepenuhnya apa yang menjadi tuntutan semua pihak, terutama dari kaum
buruh dan serikat pekerja yang berkaitan dengan kepentingan di Undang-Undang Ketenagakerjaan, percayalah bahwa badan legislasi yang ditugaskan akan mendengar sepenuhnya apa yang menjadi keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia. Oke, Pak Supratman, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Apakah memang DPR sengaja menggunakan kesempatan di tengah wabah pandemi corona ini untuk mencuri kesempatan membahas dua rancangan undang-undang kontroversial tersebut? Kita akan lanjutkan pembahasan kita usai jeda, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan saya akan lanjutkan kembali perbincangan saya dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Supratman Andi Aktas, Ketua Badan Legislasi DPR RI, dan juga Ferry Amsari, Direktur Pusako Universitas Andalas. Dan Pak Supratman, saya akan lanjutkan lagi. Tadi sebelum break saya sudah bertanya, ada kecurigaan sebetulnya di masyarakat dan juga di elemen masyarakat sipil bahwa DPR sengaja menggunakan kesempatan di tengah pandemi ini untuk mengalihkan perhatian publik. Sehingga pembahasan dua rancangan undang-undang kontroversial yakni Cipta Kerja dan juga RKUHP ini tidak terlalu tersorot di publik. Bagaimana Anda menjawab itu, Pak Supratman? Saya rasa kalau ada kecurigaan itu kami bisa memahami itu. Tetapi siapa yang menyangka bahwa kita akan mengalami situasi yang seperti ini sekarang. Ini sebuah kejadian luar biasa dan menimpus terjadi di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan begini. Dalam rapat paripurna kemarin, kita itu memutuskan ada 5 RUU yang harus mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat, termasuk salah satunya adalah Omnibus Law. Saya kemarin juga menjadi pengusul inisiatif RUU perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, terutama yang berkaitan dengan tenaga honorer. Saya juga menjadi pengusul terhadap RUU menyangkut soal Mahkamah Konstitusi. Kemudian di luar itu ada RUU tentang yang carry over dan selanjutnya adalah RUU yang usulan pemerintah, dalam hal ini adalah RUU tentang Cipta Kerja. Nah, saya ingin menyampaikan begini, kan persoalan ini seharusnya DPR itu membahasnya sudah dalam waktu yang cukup lama seharusnya karena sudah diajukan oleh pemerintah. Namun demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, terutama kepada Pak Ferry juga ya, bahwa kecurigaan-kecurigaan itu jangan terlalu jauh lah memberi sedikit kepada DPR. Kami yakin dan percaya, saya berkomunikasi dengan seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR, meyakinkan bahwa persoalan-persoalan yang selama ini dari 11 klaster, itu kan ada 11 klaster di dalam Undang-Undang Omnibus Law tadi. Nah, ada beberapa poin yang itu sudah menjadi titik pusat perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Yang pertama dan yang paling banyak menyedot perhatian kita itu adalah perubahan terhadap RUU tentang ketenagakerjaan yang di dalamnya mengatur soal sistem penggajian. Yang kedua juga ada respon yang harus kita jawab oleh DPR, oleh seluruh semua fraksi, menyangkut soal sertifikasi halal yang dikeberatan oleh dari Majelis Ulama Indonesia. Itu kita sudah list semua ya. Kemudian juga ada permintaan ataupun keberatan-keberatan dari pemerintah daerah menyangkut soal kewenangan-kewenangan perizinan. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa di luar materi-materi yang saya sebutkan tadi, bahwa ada materi di dalam Undang-Undang Ciptaker itu wajib hukumnya untuk kita dukung. Kenapa? Yang pertama adalah bagaimana memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk bisa bertahan, baik dari sisi aspek kelembagaan ke lembaga-lembaga keuangan, maupun keringanan-keringanan perizinan yang diberikan. Yang kedua, dari sisi aspek lingkungan hidup. Di sana disebutkan bahwa ada beberapa kategori jenis-jenis industri yang punya resiko-resiko lingkungan. Jadi kalau selama ini ada yang menganggap bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu menghapuskan kewajiban untuk menyiapkan analisis mengenai dampak lingkungan, itu sama sekali tidak benar. Saya sudah membaca dari 172 pasal, seluruh pasal saya sudah baca.
memang ada beberapa hal yang ini berkaitan dengan kepentingan ketenagakerjaan kita. Dan itu sudah menjadi concern DPR, menjadi concern semua fraksi. Walaupun insya Allah nanti ini akan saya pimpin di dalam badan legislasi sebagai panjanya dan nanti akan kita putuskan. Tetapi saya jaminkan bahwa seluruh yang berkaitan dengan keinginan-keinginan masyarakat terhadap pengaturan-pengaturan menyangkut soal Omnibus Law ini menjadi concern semua fraksi-fraksi yang ada di DPR. Nah, mungkin kalau dikatakan bahwa soal timing, tidak ada jaminan, kami tidak pernah menjamin menyangkut soal waktu penyelesaian RUU ini. Karena itu kita masih dalam tahap awal. Tahap awal itu apa, Mbak Nana? Ya, yang tahap awal itu harus kita lakukan adalah penyiapan menyangkut soal jadwal pelaksanaan persidangan. Nah, setelah jadwalnya kita sepakati, yang paling penting adalah kami akan uji publik. Uji publik itu dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, RDPU. Nah, RDPU itu akan melibatkan, bahkan saya sudah mengusulkan kepada pimpinan badan legislasi, dan saya sudah komunikasikan kepada pimpinan DPR, bahwa nanti dalam rapat dengar pendapat umum terhadap semua stakeholder yang berkepentingan, kita akan mengundang media untuk juga turut meliput. Walaupun dalam posisi apakah nanti kita lakukan secara tatap muka langsung ataupun secara virtual. Tetapi sekali lagi, ini kan setelah ini kita lakukan, belum lagi menyangkut soal penyiapan DIM oleh masing-masing fraksi. Nah, penyiapan DIM ini kan butuh waktu yang lama. Nah, setelah itu kemudian nanti kita akan lakukan rapat kerja. Pak Supratman, maaf saya potong. Baru akan kita bahas menyangkut soal daftar inventarisasi masalah itu, yang kemudian itu akan kita diskusikan lebih dalam, baik dengan pemerintah maupun bersama dengan DPR. Pak Supratman. Kita belum masuk ke substansinya karena ini kita prediksi memang masih sangat panjang seperti janji Anda tadi, tapi yang dipersoalkan tadi Anda sudah sebutkan ini adalah persoalan timing. Karena tadi sudah disebutkan oleh Bang Ferry Amsari, pilkada yang melibatkan 270 wilayah saja kemudian akhirnya diputuskan untuk ditunda. Kenapa DPR kemudian tidak bersedia untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang yang kontroversial? Kita akan tanya sebetulnya kepada Mbak Asfinawati nanti sebentar. Samakan antara penundaan pilkada dengan pembahasan undang-undang. Kemarin dalam rapat paripurna dan seluruh rapat pimpinan pengganti BAMU sudah memutuskan bahwa seluruh fungsi-fungsi dalam tugas-tugas DPR itu harus tetap jalan. Apakah itu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, maupun fungsi anggaran. Jadi semua itu simultan akan kita lakukan. Tetapi yang kita tekankan adalah menyangkut soal pengawasannya. Bagaimana kemudian pemerintah, itu DPR akan melakukan itu. Bahkan DPR sudah membentuk tim penanggulangan bencana. Nah, soal timing tadi saya ingin menjelaskan begini, bahwa kalau mengasumsikan itu sama penundaan pilkada dengan penundaan pembahasan di DPR, menurut saya itu dua hal yang berbeda. Karena kalau pilkada itu kan orang interaksi langsung, jadi itu memang harus melakukan sebuah persiapan dan termasuk menyangkut soal pembiayaan. Nah, kalau pilkada tidak ditunda, proses penanganan menyangkut soal COVID ini, terutama penggunaan APBD itu kan cukup besar. Pak. Berbeda halnya dengan pembahasan sebuah rancangan undang-undang. Tetapi intinya buat kami, sekali lagi, kan yang paling penting ini substansi, bukan soal pembahasannya. Yang diribut di masyarakat ini kan bukan soal kenapa dibahas sekarang, kenapa tidak ditunda dulu. Yang berat ini adalah menyangkut soal substansinya. Itu DPR wajib untuk mendengarkan, dan itu wajib untuk mendengarkan sekali lagi buat seluruh kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Kita beri kesempatan kepada narasumber lainnya, Pak Supratman. Ke Bang Ferry Amsari tadi sudah dijelaskan bahwa DPR memaklumi kalau memang ada prasangka dari elemen masyarakat sipil, tapi tadi Pak Supratman mengatakan akan ada uji publik yang melibatkan para stakeholders yang merasa keberatan dengan adanya pasal-pasal yang bermasalah di dalam dua rancangan undang-undang kontroversial tersebut. Anda percaya bahwa itu bisa dilakukan, Bang Ferry? Ini bukan soal, Mbak Rifa, soal uji publik, apakah undang-undang ini betul-betul bermasalah atau tidak. Dari kajian Pusat Studi Konstitusi, ratusan pasal-pasal di Omnibus Law itu melanggar Undang-Undang Dasar. Oke, kalau DPR ingin mendengar dan memperbaikinya. Tapi apakah perlu undang-undang itu dibahas sekarang? Tepatkah kemudian di tengah pemerintah mengajurkan orang-orang untuk tidak melakukan sosialisasi berskala besar, tiba-tiba DPR mengadakan rapat, lalu mengundang orang, meminta masukan, ya tidak ada hubungan dengan kondisi saat ini.
semua negara yang dalam state of emergency ya saat ini, kita darurat kesehatan masyarakat, state of emergency juga itu artinya, semua sudah bekerja dan memfokuskan kinerja pemerintahan dan parlemennya ke arah penanggulangan bencana. Hanya parlemen Indonesia dan pemerintah Indonesia yang fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bisnis dan pengusaha. Ini kan aneh. Sebelum bencana ini terjadi, publik sudah menolak. Hari ini publik ingin berkonsentrasi dan memohon kepada negara, pemerintah dan DPR untuk berkonsentrasi menyelesaikan penanggulangan bencana ini dengan baik. Hari ini masker belum tersedia. Hari ini kemudian banyak petugas medik yang menghadapi bahaya karena tidak adanya APD dan segala macamnya. Kenapa DPR tidak bertanya kepada pemerintah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa saja yang sudah dilakukan oleh gugus tugas, dan apa kira-kira yang parlemen bisa bantu? Kenapa kemudian sibuk mengurus sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik saat ini? Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Sudah bergabung juga bersama dengan kita dari luar studio ada Mbak Asfinawati, Ketua Umum YLBHI. Apa yang bisa disampaikan nanti masukannya dari YLBHI kepada pimpinan DPR dan juga kepada pimpinan Badan Legislasi. Kita akan kembali saat lagi. CNN Indonesia Prime News usai jeda masih akan kembali. Jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Supratman Andi Aktas, Ketua Badan Legislasi DPR RI, dan ada Ferry Amsari, Direktur Pusako Universitas Andalas, dan Asfinawati, Ketua Umum YLBHI. Saya akan ke Mbak Asfinawati terlebih dahulu. Mbak Asfinawati, meskipun baru bergabung tapi sudah bisa mungkin menangkap apa yang menjadi perbincangan dan juga perdebatan antara Pak Supratman dengan Bang Ferry Amsari. Kalau menurut YLBHI, apa dampaknya jika DPR kemudian terus-menerus membahas dua rancangan undang-undang kontroversial ini, yakni Cipta Kerja dan juga RKUHP, tanpa melibatkan partisipasi publik secara langsung? Karena kan ini ada pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah, Mbak Asfinawati. Ya betul, ya pasti artinya suara publik tidak akan masuk, kalaupun itu melalui website atau lain-lain, kualitas keterlibatan partisipasinya pasti menurun. Dan saya tadi mendengarkan perdebatan ya, Pak Supratman itu nyaris nggak bisa dihentikan ya. Itu saya melihat gejala kalau DPR, anggota DPR dan pemerintah kalau sudah tentang omnibus ini langsung ngototnya luar biasa. Saya nggak tahu ada pesanan siapa di tengah tenaga kesehatan dan masyarakat kita meninggal terus-menerus, tetap saja mau membahas itu. Dan akibatnya sebetulnya tidak hanya kepada partisipasi pasal-pasal yang membahayakan rakyat di dalam omnibus dan juga undang-undang yang RKUHP serta pemasyarakatan, tapi juga pengawasan kepada pemerintah mengenai COVID-19 pasti juga akan tidak fokus begitu. Oke, Pak Supratman, tadi sebetulnya sudah di-mention ataupun disebutkan oleh Bang Ferry dan dikuatkan oleh Mbak Asfinawati, kenapa kemudian DPR tidak fokus saja melakukan fungsi pengawasan terhadap penanganan wabah COVID-19 yang dilakukan pemerintah dan menyingkirkan ataupun mengesampingkan terlebih dahulu soal pembahasan dua rancangan undang-undang kontroversial ini, Pak Supratman? Di DPR itu kan sudah ada fungsi masing-masing, Mbak Nana ya dan Pak Ferry ya. Jadi ketiga fungsi yang kita miliki kan nggak boleh stuck, itu satu. Yang kedua, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ferry soal kajian dari Pusat Kajian Konstitusi yang menyatakan bahwa banyak pasal-pasal di dalam yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, saya bisa memahami itu. Tolong nanti Pak Ferry berikan kepada Badan Legislasi kajiannya itu, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi rujukan. Tetapi statement bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu menurut saya juga sesuatu hal yang berlebihan. Jangan sampai Pusat Kajian Konstitusi itu menjadi Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu, bahan-bahan yang berkaitan dengan itu tolong diberikan nanti ke Badan Legislasi. Kami akan memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap masukan-masukan itu. Karena memang sebuah rancangan undang-undang itu kan harus memenuhi 3 unsur ya, baik dari sisi landasan filosofinya, yuridisnya, dan sosiologisnya. Dari sisi yang paling penting itu kan bukan hanya yang di tengah dari sisi yuridis, tetapi yang bagaimana aspek filosofinya
bagaimana kaitan dengan sebuah norma itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, baik dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar, termasuk dari sisi ideologi kenegaraan kita, yakni Pancasila. Yang kedua juga dari sisi aspek sosiologis. Nah, apakah sebuah rancangan undang-undang yang akan kita putuskan nanti itu bisa diterima secara baik oleh masyarakat? Nah, itu harus diuji. Nah, oleh karena itu saya berharap termasuk teman-teman dari YLBHI tadi menyatakan bahwa ada masukan, silahkan beri masukan kepada kami. Dan yang kedua pasti kami akan dengar. Nah, soal mekanismenya insya Allah nanti hari Senin Badan Legislasi itu akan melakukan rapat pimpinan, kemudian akan melakukan pleno untuk menetapkan jadwal masa persidangan yang akan datang. Sekali lagi saya sendiri belum bicara menyangkut soal substansinya. DPR setuju atau enggak, kan itu. Jadi kalau tiba-tiba semua a priori kepada DPR, kan keputusan itu belum diambil. Nah, ada mekanismenya menyangkut soal mekanisme penyelesaian sebuah rancangan undang-undang seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Tetapi sekali lagi bahwa semua kajian-kajian baik dari lembaga-lembaga civil society maupun dari kampus pasti kami akan undang, pasti akan kami dengar. Nah, terkait dengan apakah nanti akan dilakukan secara virtual menyangkut uji publiknya ataupun secara langsung, nanti kami akan atur bahwa mungkin akan kita undang perwakilan-perwakilan. Bahkan Mbak Nana, saya katakan bahwa jangankan stakeholder yang berkepentingan secara langsung, media pun kami akan minta untuk meliput ini. Dan saya berharap nanti semua teman-teman bisa melihat menyangkut soal mekanismenya yang ada di dalam, termasuk dalam pelaksanaan uji publik. Artinya akan ada prosesnya ini terbuka begitu ya? Tidak, biarlah sejarah yang akan melihat itu. Artinya prosesnya terbuka begitu Pak Supratman? Iya, kami akan buka, pasti akan kita buka. Bang Ferry ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Supratman tadi, berjanji bahwa akan ada keterbukaan, bahwa media dan juga elemen masyarakat sipil dan juga para stakeholders, terutama pihak-pihak yang merasa keberatan ini akan bisa diajak duduk bersama. Menurut Anda bagaimana? Pak Supratman pintar ya, kita tidak membahas topik itu pada substansinya, tapi beliau terus memutar objek yang ingin dia bicarakan, yaitu soal Omnibus Law. Yang kita pertanyakan itu adalah apakah patut DPR bersidang membahas sesuatu yang tidak ada relasinya dengan kebencanaan kali ini. Waktu tsunami Aceh, DPR, pemerintah semua berkonsentrasi dengan segala daya upaya untuk menanggulangi bencana ketika itu. Nah, hari ini bencana itu menimpa seluruh Indonesia. Banyak faktor kekurangan, yaitu tidak hanya ketersediaan alat kesehatan, tenaga medis yang tidak dilindungi, publik yang tidak taat aturan, koordinasi dalam penanggulangan bencana yang karut-marut. Apakah ini tidak menjadi concern DPR untuk fokus berupaya mengajak pemerintah untuk menata proses penanggulangan bencana? Padahal tugas-tugas DPR tidak hanya soal membuat undang-undang, juga kemudian melakukan pengawasan agar kinerja pemerintah itu betul-betul bisa dirasakan oleh publik. Sebagai wakil masyarakat yang ditimpa bencana, tidak ada keseriusan DPR dilihat oleh publik bicara soal ini dan menekankan kepada pemerintah untuk fokus bagaimana proses penanggulangan bencana ini menjadi maksimal. Jadi kita tidak bicara soal substansi Omnibus Law, yang kita tahu ada permasalahan. Dan perlu diingat Pusat Studi Konstitusi itu sebentar Pak Supratman, dia memberikan masukan sesuai dengan unsur keilmuan. Satu-satu Pak Supratman, sebentar. Secara hukum lain hal. Nah, oleh karena itu masukan kami itu kalaupun diundang diajak bicara saat ini, kita merasa tidak akan merespon itu. Kenapa? Bukan waktunya membahas itu sekarang. Mari kita semua berkonsentrasi menanggulangi ini secara baik. Satu-satu bicaranya. Ini saat ini kesempatannya Pak Ferry, nanti saya beri kesempatan kepada Pak Supratman. Sebentar Pak Supratman, kita berikan kesempatan kepada narasumber lainnya. Bang Ferry, Anda mau menambahkan lagi? Ya, saya pikir DPR periode kali ini berada di posisi yang sangat menyedihkan, di mana rasa kepedulian itu yang tidak nampak ya. Mulai dari pembahasan Undang-Undang KPK hingga saat ini, ketika publik diterpa bencana,
DPR sama sekali tidak peduli dan mengabaikan publik. Oke. Kita diperintahkan untuk social distancing, malah melanggarnya. Tidak memberikan contoh kepada publik secara baik. Beginilah kami, wakil Anda juga mematuhi untuk social distancing, tapi malah mereka mengejar kepentingan para pebisnis yang masuk di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Kita berikan kesempatan kepada Mbak Asfinawati untuk menanggapi. Apakah Anda menangkap kesan yang sama, Mbak, bahwa ada keterburu-buruan di sini, DPR lebih fokus untuk kepentingannya sendiri ketimbang memikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi wabah ini, Mbak Asfinawati? Iya, sangat. Jadi sebetulnya kan sudah banyak ahli-ahli kesehatan masyarakat dan praktisi kesehatan masyarakat yang mengatakan bahwa apa yang menimpa kita ini bisa sangat parah. Korbannya bisa puluhan ribu kalau kita tidak segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Dan itu bukan isapan jempol, karena negara-negara lain bahkan sekelas Amerika, tiba-tiba dokter-dokter semua mengalami sudah tidak sanggup lagi, mereka menyerah, ya. Dan saya sangat dan bayangkan dengan sistem kesehatan Indonesia yang bobrok, ketika itu menimpa Indonesia akan kolaps. Dan Indonesia ini jangan dibayangkan sistem ekonomi keuangan, bukan, tapi ini manusia. Nah, saya sebetulnya banyak juga koalisi pemantau COVID ini mendapatkan pengaduan sudah sakit parah sampai pingsan, tidak bisa masuk rumah sakit. Ini di Jakarta karena rumah sakit penuh. Jadi ini serius sekali. Dan kita tahu sebenarnya akan mudik dan lain-lain. Saya membayangkan kalau DPR lebih peka dengan kondisi ini dan tidak memperhatikan pesanan-pesanan terkait dengan ekonomi, mereka akan membuka pos di konstituen masing-masing pengaduan 24 jam kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Dan itu yang sebetulnya dilakukan para senator, anggota-anggota dewan di luar negeri yang bisa menerima pengaduan dari orang di desa, di kabupaten dan lain-lain. Dan dengan bantuan anggota DPR, saya bayangkan pasti akan lebih cepat menjangkau pemerintah atau pihak-pihak instansi daripada itu dikerjakan oleh yang bukan anggota DPR. Gitu. Dan jadi itu sebetulnya masih banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan DPR untuk bersama-sama bahu-membahu supaya COVID ini tidak menjadi malapetaka buat kita seperti yang sudah terjadi di Italia atau di Amerika. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bagaimana secara konstitusional kalau DPR terus-terusan membahas soal dua rancangan undang-undang kontroversial ini di tengah wabah, apakah kemudian rawan digugat di Mahkamah Konstitusi. Kita akan bahas usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Saya langsung saja ke Pak Supratman. Tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Ferry dan juga Mbak Asfinawati. Tapi sebetulnya ada pertanyaan yang cukup penting di mana pemerintah ini memiliki target 100 hari untuk penyelesaian rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Apakah kemudian dalam kurun waktu 100 hari itu memang DPR juga akan mengebut selama 100 hari, Pak Supratman? Ya, sebelum saya menjawab hal itu, Mbak Nana, saya ingin menjawab dulu atas apa yang disampaikan oleh kedua narasumber. Apakah DPR bekerja atau tidak? Tadi di awal Pak Ferry menyatakan bahwa pilkada itu ditunda. Itu usulan siapa? Itu adalah usulan teman-teman di Komisi 2 bersama dengan waktu rapat kerja bersama dengan Mendagri. Itu artinya DPR memperhatikan hal itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, siapa yang mendorong pemerintah untuk bisa mempercepat melakukan sebuah stimulus ekonomi dan akhirnya kemudian Perpu nomor 1 tahun 2020 itu dikeluarkan. Itu adalah saran dari Badan Anggaran DPR supaya pemerintah melakukan refocusing lagi. Itu artinya ada 400 sekian triliun itu yang dilakukan stimulus itu dan refocusing yang dilakukan terhadap penggunaan mata-mata anggaran di luar dua sektor yang sangat berdampak saat ini, itu adalah bentuk menjalankan fungsi dari semua tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, soal target 100 hari itu kan dari pemerintah, Mbak Nana, bukan dari DPR. Artinya kalau pemerintah memberikan target 100 hari, ya boleh-boleh saja, atau masa DPR mau melarang. Tapi apakah itu memungkinkan atau tidak, itu kan akan sangat terlihat nanti dalam pembahasan menyangkut substansinya. Jangan lupa di DPR itu ada 9 fraksi. 9 fraksi itu akan sangat sulit untuk kita bisa
maintain sedemikian rupa kemudian untuk bisa bersepakat. Karena para fraksi-fraksi kan juga punya kepentingan bukan hanya untuk sekarang, tapi juga fraksi-fraksi maupun partai-partai politik berpikir untuk kepentingan tahun 2024, bagaimana kemudian konstituen yang dia wakili. Jadi oleh karena itu, menurut saya mohon dengan sangat bahwa a priori tidak ada masalah. Kami bisa memahami itu semua. Kami terima itu dengan lapang dada. Tetapi percaya bahwa kali ini Badan Legislasi yang ditugaskan untuk membahas rancangan undang-undang ini akan sekali lagi bersungguh-sungguh untuk mendengar seluruh masukan. Bahkan Pak Ferry kalau perlu nanti kami akan undang memberikan masukan, terutama dari sisi aspek ketatanegaraan, kajian ketatanegaraan, mana-mana pasal-pasal ataupun bab-bab tertentu yang ada dalam Omnibus Law itu yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Tolong beri masukan kepada kami, karena kami pun juga tidak mau dicatat oleh sejarah bahwa kami melakukan sesuatu hal yang tidak baik dan itu bertentangan dengan konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua berikutnya Mbak Nana, saya ingin meyakinkan begini. Apa yang dikhawatirkan bahwa nanti mekanisme social distancing yang akan kita lakukan kan saat ini kita sudah lakukan lewat Skype, sekarang tidak ada yang hadir di studio, tapi publik tetap mendapatkan informasi sebagaimana layaknya menjadi haknya hak publik untuk mendapatkan itu. Pak. Ya. Oleh karena itu begitu pula halnya nanti dalam uji publik. Mungkin ada pertemuan terbatas yang boleh kami bisa lakukan, tetapi nanti sekali lagi akan diputuskan secara bersama-sama oleh Badan Legislasi apakah kita lakukan secara virtual atau kita lakukan pertemuan terbatas dengan social distancing yang ada, itu akan kita pikirkan bersama. Dan terakhir saya ingin tegaskan singkat saja nih Pak, singkat saja. DPR tidak pernah memberi target penyelesaian terhadap Omnibus Law ini. DPR tidak pernah mendeklar itu. Karena itu masalahnya adalah urusan dengan pemerintah. Pak Ferry, Mbak Ferry langsung saja, tadi janjinya Pak Supratman bersungguh-sungguh mendengarkan aspirasi publik dan menurut Anda kalau ini kemudian terus dibahas di tengah wabah COVID-19, apakah kemudian berpotensi nantinya kalau memang diputuskan ataupun disahkan akan berpotensi bisa rawan digugat di Mahkamah Konstitusi? Ya tentu saja ya, banyak problematika Omnibus Law ini. Satu, tidak hanya soal dibahas ketika bencana dan tentu saja akan sangat minim masukan publik. Juga dua, bahwa prosedur pembentukan undang-undang atau revisi undang-undang melalui mekanisme Omnibus Law itu tidak diatur di Undang-Undang 12 tahun 2011, Jungto Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi pasti ini akan cacat prosedur ya. DPR sendiri dan pemerintah yang membuat undang-undang tidak tahu bahwa mekanisme revisi dengan pola Omnibus Law itu tidak dikenal di dalam undang-undang. Pasal mana coba yang menentukan aturan seperti itu? Tidak ada. Tetapi DPR terus memaksakan karena pembahasan pasal-pasal yang syarat muatan kepentingan itu akan sulit diawasi masyarakat karena jumlahnya ratusan. Jadi menggabungkan 79 undang-undang yang kemudian menjadi masalah lebih banyak daripada undang-undang aslinya. Jadi nanti akan bermasalah. MK tentu akan mempertimbangkan produk perundang-undangan yang lahir dari tengah bencana pasti miskin dari partisipasi publik yang diharapkan pasal 9 Undang-Undang 12. Nah, oleh karena itu pertanyaan besar kita kepada DPR mestinya betul-betul bekerja yang berkaitan dengan bencana. Misalnya satu contoh. Singkat saja Bang Ferry. Pilkada itu memang usul Komisi 2 salah satunya ya. Tapi sampai hari ini tidak ada perpunya. Kenapa tidak ditegur pemerintah untuk menunda pilkada di era COVID ini dengan perpu? Karena tidak mungkin tidak pakai perpu atau DPR mengeluarkan revisi undang-undang. Tapi DPR tidak bekerja di arah yang berkaitan dengan masa bencana ini. Oleh karena itu saya melihat betul ya bahwa DPR ini dengan pemerintah sedang betul-betul memanfaatkan keadaan ya, menari di atas penderitaan rakyat banyak yang sedang ditimpa bencana. Kita langsung saja ke Mbak Asfinawati, Ketua YLBHI. Apakah Anda sepakat bahwa nantinya kalau memang akan dibahas akan cacat prosedur karena dibahas di tengah wabah ataupun bencana yang sedang dialami oleh bangsa kita, dan apa yang akan Anda dan juga teman-teman elemen masyarakat sipil lainnya untuk menanggapi pembahasan ini yang bergulir di DPR, Mbak? Ya, saya sepakat sekali soal cacat tadi ya, sudah cacat itu secara prosedural. Tapi lebih dari itu saya pikir publik
akan melakukan penghukuman kepada DPR dan juga pemerintah yang melakukan pembahasan undang-undang semacam ini. Kalau kalau DPR dan pemerintah terburu-buru tadi membuat perpu, membuat undang-undang, untuk agar masyarakat tidak kelaparan ketika masa bencana ini, pasti publik akan memberikan apresiasi kepada mereka. Tapi coba kita lihat ini pasal-pasal yang mencelakakan buruh terus dibahas. Dan tentu saja kami akan terus mengajak seluruh masyarakat untuk mengingatkan DPR bahwa mereka ada di sana untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan orang-orang yang memberikan pesanan melalui RUU Cipta Kerja ini. Oke, Anda dan juga teman-teman akan mengawal nantinya pada saat pembahasan karena akan diundang oleh teman-teman di Badan Legislasi, Pak Supratna dan teman-teman akan mengundang Anda. Bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa pembahasan ini akan melibatkan partisipasi publik begitu Mbak Asfinawati? Itu pasti tidak mungkin gitu, karena di dalam RKUHP saja, pembahasan RKUHP yang tidak dalam keadaan bencana, kita tidak bisa mengikuti seluruh pertemuannya dengan alasan tadi, kami ada rapat terbatas, ada semacam FGD di antara mereka di hotel mewah dan lain-lain. Apalagi ini gitu, jadi ini betul-betul kualitas partisipasinya tidak ada, dan sebetulnya pemikiran sederhananya masyarakat akan begini, kok tega-teganya sih DPR dan pemerintah ngotot untuk membahas ini, untuk apa, untuk siapa, kenapa bukan kepentingan rakyat di tengah COVID-19 ini yang dibahas, padahal keluhan masyarakat banyak sekali, supir taksi sudah nangis-nangis tidak bisa makan, pengemudi ojol nangis-nangis tidak mendapatkan pesanan, belum lagi yang lain-lain. Saya bingung sekali, tidak tahu lagi apa yang harus kita katakan kepada DPR dan pemerintah agar saat ini saja mendengarkan suara rakyat. Terima kasih sekali semua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio dan semoga DPR mendengarkan aspirasi dari elemen masyarakat sipil dan mengutamakan kepentingan rakyat saat ini dalam berjuang melawan wabah COVID-19. Dan demikian Prime News hari ini, kami berharap Anda tetap di rumah dan bekerja dari rumah, namun untuk Anda yang terpaksa tidak bisa bekerja dari rumah diharapkan tetap melakukan social distancing. Tunda keinginan Anda pulang ke kampung halaman untuk menekan laju persebaran virus corona. Saya Rifana Pratiwi undur diri, terima kasih, sampai jumpa.